Ini jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya puncak kesempurnaan sholat yang kita dirikan sampai habisnya usia umur kita nanti dalam pandangan hakikat adalah menyaksikan Allah yang wujud pada segala yang ada dalam setiap gerak dan diam. Jikalau kita tidak mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud pada segala yang ada dalam setiap gerak dan diam, maka ibadah sholat kita itu dikatakan ibadah yang batal, ibadah yang menghayal, ibadah yang penuh dengan imajinasi. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat yang kita lakukan jikalau kita tidak mengenal dan menyaksikan yang kita ibadati. Maka bagaimana supaya sholat dan ibadah kita yang kita lakukan itu betul-betul sah, betul-betul diterima dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka wajib bagi kita Bapak Ibu untuk mengenali akan hakikat sholat itu sendiri. Orang yang telah mampu mengenali akan hakikat sholatnya, maka insya Allah mudah-mudahan sholat yang kita lakukan itu tidak lagi penuh dengan imajinasi dan khayal. Kenapa? Karena sholat yang telah mengenal dan menyaksikan, disitulah dia mudah mengingat akan Allah itu. Inilah yang kita coba untuk memahami lebih dalam dan lebih halus lagi, supaya setiap ibadah yang kita lakukan itu mesti sampai kepada nikmat itu sendiri Bapak Ibu. Makanya Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah olehmu akan salatmu dan sholat wusta, dan dirikanlah olehmu sholat itu betul-betul untuk Allah dan lakukanlah dengan khusyuk. Bagaimana kita memahami ayat ini Bapak Ibu? Maka malam ini kita mencoba untuk memahami ayat ini supaya kita mampu mengenal dan memahami akan hakikat sholat itu sendiri, supaya sholat kita itu betul-betul sholat yang sudah menyaksikan akan Allah itu sendiri. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, kita coba untuk menuliskannya di papan tulis. Nah, kita coba untuk menterjemahnya Bapak Ibu. Hafizu ala salawati. Hafizu apa artinya? Hafizu, hafiz, hafiza, pelihara olehmu, jaga olehmu. Ya, apa yang mesti kita jaga dan kita pelihara? Ala sholawati, yaitu sholat. Was sholatil wusta, dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah olehmu sholat itu lillahi, ya, karena Allah atau untuk Allah, qanitina, yaitu khusyuk atau khashiin. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu, Allah suruh kita Bapak Ibu untuk menjaga dan memelihara sholat kita. Jadi sholat yang kita jaga dan kita pelihara pada ayat ini itu adalah sholat secara syariat.
Nah, sholat secara syariat itu maksudnya sholat yang 5 waktu itu. Sholat Isya, ya, apalagi? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan saya ada 5. Ini yang secara syariat jaga dan pelihara sholat Isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib itu. Yang kedua, wassolatil wusta, dan sholat wusta. Nah, sholat wusta itu kalau kita lihat dari 5 waktu sholat ini, sholat Isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib. Kalau ustadz gini kan, tangan ustadz sama bapak ibu, mana yang di tengah nih? Yang di tengah nih, ini wusta. Siapa nih? Kalau kita ambil zuhurnya dulu, zuhur, asar, maghrib. Nah, maghrib itu wusta dalam satu pandangan ulama. Yang kedua, ulama jelaskan sholat wusta itu yang di tengah ini adalah ya, Isya, subuh, zuhur, asar. Nah, asar jatuhnya. Asar dengan maghrib itu ulama fikih, ulama syariat dalam hal menjelaskan bahwa sholat wusta ini ada yang menjelaskan namanya sholat asar dan ada pula yang menjelaskan namanya sholat maghrib. Namun makna hakikatnya sholat wusta itu adalah sholat daimun nih, kolbu, sholat ruhani. Ya, secara hakikat yang wusta yang di tengah itu maksudnya adalah hati. Ya. Hati ini disebut namanya salat daim. Nah, salat daimun. Itu maksudnya pelihara salat yang 5 waktu dan senantiasa pula kamu menjaga dan memelihara salat daimun, yaitu salat yang ada pada wilayah qalbu, itu ruhani. Daimun itu yang berkekalan, itu maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga kata Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikalah olehmu solat yang 5 waktu dan solat daimun itu betul-betul untuk Allah. Qanitina, qanitin itu maknanya khoshiin, atau khusyuk. Nah, jadi dirikanlah sholat itu betul-betul dengan khusyuk. Khusyuk itulah makna daripada hakikat sholat yang kita dirikan. Kalaulah makna hakikat sholat yang kita dirikan itu adalah qanitin atau khusyuk, sholat yang qanitin itu ukurannya apa Bapak Ibu? Salat yang khusyuk itu apa standarnya? Kalau kita buat standarnya, ukurannya tentu ada standar ukurannya. Salat yang qanitin atau salat yang khusyuk itu standarnya atau ukurannya